Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Freemason dalam bahasa Belanda disebut Vrijmetselerisch. Mungkin gak banyak yang tahu bahwa VOC, Verenigde Oost-Indische Company itu maskapai perdagangan terbesar dunia waktu itu dan yang punya ya Freemason. Freemason masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Belanda yang menjajah Indonesia di antara abad ke-17 sampai 18 dengan Jacob Cornelis Matthias Radermasser sebagai tokoh sentralnya. Dia anak dari Suhu Agung atau ketua umum Freemason pertama di Belanda sekaligus pengembang di sana, Johan Cornelis Radermacher. Waktu itu Jacob masih muda, tapi pengaruhnya di Batavia cukup kuat. Cornelis Matthias Radermacher ini memprakarsai berdirinya loji pertama di Hindia Belanda dengan nama La Swashi di tahun 1762. For your information, Batavia memang sudah direncanakan untuk jadi loji yang besar. Tapi ada juga sejarah yang mengatakan bahwa Freemason masuk ke Indonesia karena disebarkan oleh dua orang yang bernama Kolonel Henry Steele Olcott dan Helena Blavatsky. Mereka ini orang dari Theosophical Society, penyebar ajaran Teosofi. Tetapi mereka berdua ini yang menyebarkan Freemason di Indonesia banyak yang membantah dan kami sendiri agak skeptis sama teori ini. Karena bahkan dua orang ini gak pernah sama sekali ke Indonesia. Ajaran Freemason di Indonesia ini kiblatnya ke Belanda karena memang dibawa sama mereka dan gak kaku kayak di Inggris. Anggota orang Indonesia ini dikasih tugas dimanapun berada dan bekerja harus mempersatukan serta menghapus pemisah antar manusia dengan menerima sesama manusia tanpa perbedaan ras, keyakinan, bangsa dan sebagainya. Perekrutan anggota di Indonesia juga tidak mengenal batas. Orang-orang asli pribumi atau keturunan, Tionghoa, Arab, Melayu, dan lain-lain bisa gabung. Anggota Freemason Indonesia juga bukan cuma orang-orang ningrat saja, tapi pekerja bisa juga. Pada awal tahun 1800-an, Belanda dan Prancis membuat sekutu untuk melawan Inggris yang membuat hubungan ke seberang lautan jadi sulit. Jadi wilayah-wilayah kolonial Belanda harus bisa urus diri sendiri, yang imbasnya juga didapat sama Freemason Hindia Belanda. Keadaan itu membuat Suhu Agung Belanda ambil keputusan dengan menjadikan Freemason Hindia Belanda lebih mandiri. Majelis tahunan akhirnya memutuskan untuk diadakannya Wakil Suhu Agung atas bagian timur dan barat Hindia Batavia. Wakil Suhu Agung terpilih, Direktur dan Gubernur Pesisir Timur Laut Jawa, yaitu Engelhard. Dia kemudian membangun loji di Semarang dengan nama La Constante et Fidel, selamanya setia. Di Indonesia ini sendiri, loji-loji atau tempat pertemuan para Freemason banyak muncul di kota perdagangan seperti Batavia, Semarang, Surabaya, sampai Padang. Dan berdasarkan buku Tarekat Mason Bebas dari Dr. T.H. Stevens, ada banyak nama orang Indonesia tersohor yang bergabung ke Freemason. Banyaknya orang-orang tersohor ini jadi anggota Freemason karena memang organisasi ini concern di bidang sosial dan pendidikan. Makanya tidak heran banyak tokoh-tokoh pergerakan, mereka juga disebut sebagai penyembah setan dan loji mereka dianggap sebagai gedung setan itu karena pertemuan mereka berlangsung tertutup dan eksklusif. Dan anggota Hindia Belanda waktu disumpah jadi anggota juga bawa kitab suci menurut keyakinan masing-masing karena syarat utama bergabung ke mereka memang harus beragama. Freemason di Indonesia ada di ujung tanduk sekitar tahun 1930-an. Waktu itu Hindia Belanda kena krisis ekonomi, kemerosotan material, dan konflik politik. Di tahun-tahun ini Freemason di sini jadi tidak berkembang, hubungan ke pengurus ke Belanda juga tidak baik-baik. Tapi tahun 1945 waktu kemerdekaan Republik Indonesia, para anggota kembali semangat untuk sebarkan ajaran Freemason lagi. Pada tahun 50-an didirikan loji besar-besaran, salah satunya Timur Agung Indonesia di tahun 1956. Awal tahun 60-an, Freemason down lagi. Sudah mulai banyak perlawanan dari masyarakat, apalagi dengan bubarnya loji besar di Irian Barat, yaitu The Star in Houston. Berbagai loji Freemason yang berdiri di Indonesia ini, kaum pribumi waktu itu menyebutnya sebagai rumah setan. Soalnya di gosip yang beredar, ada ritual pemanggilan arwah. Hal seperti ini tentu mengusik.
Sampai akhirnya pada Maret 1950, Presiden Soekarno memanggil para anggota Freemason dan petinggi ke Loji Adustad, tempat tinggal tokoh-tokoh Freemason berpangkat tinggi. Gedung ini sekarang menjadi gedung Bappenas di Menteng. Di depan Soekarno, tokoh-tokoh Freemason ini menyangkal kalau mereka itu melakukan ritual pemanggilan arwah dan melakukan berbagai pembelaan. Soekarno cukup percaya, tapi terus memantau. Akhirnya Februari 1961, keluarlah Lembaran Negara nomor 18/1961 dengan isi membubarkan dan melarang adanya Freemason di Indonesia. Dan lembaran ini dikuatkan dengan Kepres nomor 264 tahun 1962. Bukan cuma Freemason, tapi derivat alias turunan Freemason ini juga dilarang ada di Indonesia, yaitu Rosicrucian, Moral Rearmament, Lions Club, Rotary Club, sama Bahaisme. Semua organisasi ini dilarang karena dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa dan bertentangan dengan cita-cita sosialisme. Sekarang jejak-jejak peninggalan Freemason masih ada di Indonesia, terutama Jakarta, salah satunya ada di Museum Taman Prasasti, yang kemarin beberapa peneliti sempat ke sana. Pertama masuk gerbang di dinding, sudah ada semacam ukiran dengan nama Lode Schneider 1788 hingga 1820 yang terdapat simbol Freemason lengkap dengan segitiga mata satu di atasnya yang mengonsepkan Tuhan mengawasi semua makhluknya setiap saat. Dan juga ada simbol heksagram dan Ouroboros di prasasti Panglima Perang Belanda C.H.R. Kohler yang tewas di Masjid Baitur Rahman Aceh. Ouroboros sendiri, ular atau naga yang makan ekornya sendiri, melambangkan pembauran siklus abadi hidup dan tidak terbatas, konsep keabadian dan kembali abadi, siklus kehidupan, serta kematian dan kelahiran kembali yang mengarah ke keabadian seperti Phoenix. Ada juga batu nisan dari keluarga Van Riemsdyk yang beberapa ada simbol tengkorak dan dua tulang yang bersilang, salah satunya punya J.H. Horst yang meninggal tahun 1849. Ini simbol dari konsep memento mori, pesan ingat kematian di ajaran Freemason, juga merujuk untuk sifat dunia yang sementara dan seruan kebangkitan spiritual juga intelektual. Katanya di sini total ada 5 nisan yang ada simbol ini. Cuma sayangnya para pakar cuma mendapatkan 3. By the way, tidak semua anggota Freemason di nisannya dapat simbol ini. Cuma anggota berlevel tinggi dan Grandmaster yang diberi simbol kehormatan ini. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.